Sanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali berkumpul di dalam majlis ilmu yang mana pada kesempatan kali ini merupakan jadwal kedua sebelum kita melaksanakan rentetan dari ibadah yang agung, yaitu ibadah Siyam Ramadan, yang mana kita masih mengkaji sebagai tarhib Ramadan kita, yaitu kitab yang sudah kami bagikan, yaitu Risalah Puasa Nabi SAW, yang mana kami berharap pada kesempatan kali ini, berangkat dari penjelasan dan keterangan kami pada pekan lalu, itu para jamaah kiranya bisa bertanya kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian atau hal-hal yang menjadi problematika Ramadan di tengah umat, ya. Karena memang kita berusaha menjadikan Ramadan betul-betul gerbang la'allakum tattaqun, membentuk jiwa dan individu-individu yang bertakwa. Nah, ini sebagai muqaddimah. Kita akan melanjutkan sampai mana kemarin Pak ya? Sampai ada berpuasa sudah tak lompatin, kemudian hukum kafarah sudah kemarin ya. Kafarah bagi suami dan istri ketika melakukan hubungan jima atau berkumpul di siang hari Ramadan. Taib. Kemudian di sini ada penetapan masuknya bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari inna iddatas syuhuri isna asyara syahron. Ketika Allah menetapkan bilangan 1 tahun itu 12 bulan. Dan diantaranya itu ada minha arba'atu hurum. Diantaranya itu ada 4 bulan haram, artinya bulan yang mulia atau bulan suci. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram. Roknya pendek, bukan roknya panjang. Kalau roknya panjang haramun, itu lawan dari halalun. Ya, haramun itu lawan dari halal. Tapi kalau haram, ra mim pendek semuanya, itu artinya mulia dan disucikan dalam syariat. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu merupakan bulan-bulan haram. Nah, artinya ketika Allah menetapkan setahun 12 bulan, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan isyarat asyahru kada, bulan itu ya 29, bulan itu ya 29 atau 30. Maka dalam perhitungan Ramadan, sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi. Selesai Mas urusan. Puasalah kalian sebagaimana kaum muslimin berpuasa, dan Idul Fitrilah kalian sebagaimana kaum muslimin Idul Fitri. Yang dimaksud kaum muslimin itu apa? Jamaah kaum muslimin. Dalam masalah puasa dan Idul Fitri, kami mohon hilangkan ego. Jangan sok-sokan punya pahlawan kesiangan. Ormasku punya orang alim, kelompokku ada orang ahli astronomi, ahli hisab dan macam-macam. Ingat Pak, ya, kalau kita bicara yang namanya ilmu hisab, itu ilmu hisab ilmunya manusia apa datang dari Allah? Ilmu manusia. Ya, kalau hanya untuk prediksi penetapan, prediksi di kalender ada ya tanggal sekian Ramadan Idul Fitri, enggak apa-apa Pak. Apalagi kalau jenengan orang merantau, persiapan di tuku tiket mudik, ya, oleh mudik, kan ngoten, ya, hanya untuk mempermudah nggak masalah, acuan kalau bahasa kita. Tapi kalau tanggalan atau hisab itu sebagai penentu, sing penting hisabku paling bener, hisabku adalah penentu Ramadan,
maka tidak ada sama sekali dikenal di masa salafus soleh. Ya, tidak kenal sama sekali. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah sebagaimana kaum muslimin berpuasa. Idul Fitri lah sebagaimana kaum muslimin Idul Fitri, sudah. Lah bagaimana caranya? Alhamdulillah kita masyarakat Indonesia punya pemerintah yang sah, penguasa yang sah, punya Kementerian Agama. Sudah, tinggal nunggu pemerintah ketok palu. Besok puasa, sudah kita puasa. Ya, besok Idul Fitri atau Lebaran, sudah kita Idul Fitri. Wah, penguasa kami penguasa zalim. Nggak ada persyaratan penguasa zalim nggak diterima penetapan Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada, Mas. Yang penting kita bersepakat di dalam ibadah Idul Fitri dan ibadah puasa, itu syiarnya lebih besar. Makanya kenapa sekelas Syekh Abdul Aziz bin Baz, sekelas Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, mereka berdua dahulu berfatwa bahwa yang namanya Idul Fitri dan Siam Ramadan itu satu matlak. Satu matlak. Apa artinya matlak? Satu, ya, orang Amerika lihat hilal, maka Indonesia juga wajib puasa. Ya. Orang Bosnia lihat hilal Syawal, berarti orang Indonesia juga Idul Fitri. Padahal bisa beda hari, beda jam. Akhirnya banyak dari kaum muslimin yang bercerita kepada dua masyayikh kita ini, ulama abad ini, Syekh bin Baz maupun Syekh Utsaimin rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya Syekh Utsaimin mengeluarkan fatwa baru, Idul Fitri dan puasa bersama pemerintah kaum muslimin di negeri tersebut. Sudah selesai. Ya, maka kami mohon hilangkan ego. Ya, hilangkan ego. Ya, ormas Anda mungkin ormas besar, kelompok Anda kelompok yang bisa memberikan manfaat bagi umat, tapi dalam peristiwa Ramadan dan Idul Fitri, kalau bisa ayo kita, apa Mas, istilah Jawa ini apa? Semanak ya Mas ya. Ya, semanak artinya satu kata, satu program, besok puasa, besok Lebaran. Nggak usah pakai macam-macam. Ya. Karena kalau ilmu manusia antar satu dengan yang lain bisa beda. Yang satu bilang 0 sekian derajat itu hitungan hisab kami, yang satunya 0 sekian itu hitungan hisab kami, nggak bakal ketemu Mas. Tapi kalau kita as-sam'u wa ta'ah di dalam menaati pemerintah, baik pemerintah itu zalim ataupun tidak, adil maupun tidak, asalkan pemerintahan yang sah, maka ini keluar dari semua permasalahan. Sudah selesai, enak Mas. Kalau bahasa kami pada pertemuan yang lalu, kita ikuti pemerintah jadwal waktu sholat, dengan enten Mas, kemenak tadi niku prin-prinane to. Ya. Kemudian kita ngikuti kemenak untuk masalah zakatul fitr 2,5 kilo beras. Kenapa Idul Fitri dan juga puasa Ramadan tidak ikut-ikutan? Wes aku duwe kelompok dewe, aku duwe pimpinan dewe. Kan lucu Mas. Sholat ikut, zakat ikut, tapi kalau puasa dan Idul Fitri kenapa nggak ikut? Mosok sak omah bodone ping pindho kan maneh Mas, ya. Sing bojone wis gawe opor, sing lanang aku sik poso. Masya Allah. Ya, ini tolong. Ya, sekelas Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini jauh di zaman setelah Rasul. Beliau menjadi ulama di negeri Mekah. Ya, ada yang datang, wahai Ibnu Abbas, aku telah melihat hilal. Tapi dilaporkan ke gubernur Mekah. Gubernur Mekah tidak menerima persaksiannya, lebih menerima yang fa'in humma alaikum. Ya, karena ada laporan yang lain tidak melihat karena berawan. Maka saksi tadi yang melihat tidak diterima laporannya. Kemudian komplain ke Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas, persaksianmu. Ibnu Abbas bisa mempercayai, tapi puasalah bersama kaum muslimin berpuasa. Dan gitu Pak, kaum muslimin di kalangan salafus saleh seperti itu. Nggak kemudian bikin grup Ibnu Abbas melu aku nonton nih, ya kan, saya punya masa banyak, ya nanti kita bikin propaganda sama gubernur Mekah aja. Nggak kayak gitu. Ibnu Abbas
puasalah bersama kaum muslimin. Padahal orang ini jelas melihat, ya, yang lainnya nggak melihat. Maka selesai mas urusan hal-hal semacam ini. Ya. Jadi masalah penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri itu bukan perkara kita, ya, karena kita sebagai rakyat sipil, kecuali kalau di antara kita mungkin diundang untuk melihat ru'yatul hilal dan lain semacamnya, maka nggak masalah nanti memberikan laporan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka poin yang berikutnya ialah siapakah yang wajib berpuasa. Nah, tentunya yang wajib berpuasa itu orang-orang yang sudah mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Yaitu orang yang sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian bermukim. Bermukim berarti sedang tidak safar, serta bebas dari penghalang. Contohnya adalah haid dan nifas. Ya, bagi perempuan haid dan nifas haram baginya untuk berpuasa. Maka siapa saja yang haid wajib untuk mengqadha'nya, ya, mengganti di luar bulan Ramadan, ya, bisa sesuai dengan hari haidnya, ya, bisa mungkin 1 pekan utuh, 7 hari atau 6 hari, 5 hari, sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkan. Bagaimana dengan orang nifas? Ya, orang nifas, orang hamil, menyusui dan nifas, ya, para ulama memiliki 3 pendapat. Sebagian diantaranya berpendapat mengqadha sebagaimana keumuman dalil. Ya, keumuman dalilnya siapa yang sakit, siapa yang safar, maka mengganti di lain bulan Ramadan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa orang yang hamil menyusui, ya, termasuk nifas, itu cukup fidyah, ya, cukup membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberikan makan 1 orang miskin tiap harinya. Yang ketiga, sebagaimana madhabnya kebanyakan asy-Syafi'iyah, ialah menggabungkan antara qadha dan fidyah. Menggabungkan antara qadha dan fidyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami tidak memberikan yang paling rajih mana, karena kekuatan argumentasi, keilmiahan para ulama. Yang bicara qadha kuat dengan alasannya, yang bicara fidyah kuat dengan alasannya, yang bicara menggabungkan antara qadha dan fidyah juga kuat dalam alasannya. Jadi kalau mau menggunakan salah satunya, semuanya berlandaskan madhab fikih yang mu'tabar, yang mu'tamad, yang bisa kita jadikan pegangan. Cuma kalau dari kami pribadi, ya, sekali lagi kami bukan cari enaknya, ya, bukan cari enaknya, cuma ini pendapat yang kami ikuti sampai hari ini, bahwa orang yang hamil, orang yang menyusui, ataupun juga masuk di dalamnya orang nifas, itu cukup dengan fidyah. Cukup dengan fidyah. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus. Kalau ikut dalil umum, maka tentunya orang hamil menyusui harusnya dimasukkan. Tapi kalau dalil umumnya kan tidak orang safar, orang sakit yang diminta untuk mengqadha'nya. Kalau orang hamil dan menyusui karena tidak ada dalil khusus, maka dimasukkan sebagaimana orang yang lanjut usia atau orang yang sakitnya menahun, yang sudah nggak tahu kapan sembuhnya. Ya. Maka mereka ini masuk kategori orang-orang yang tidak dibebani puasa Ramadan, tetapi mendapatkan beban fidyah. Apa tadi fidyah? Memberikan makan 1 orang miskin setiap harinya. Kaum muslimin, kami ajak untuk tidak bermudah-mudahan. Ya, sampai hari ini mungkin ada 3 atau 4 WA ataupun telepon, Ustadz, saya minta kesanggupannya menerima uang dari kami dari fidyah istri kami. Ndak, cari yang lain.
Ya, enggak. Kenapa? Karena kami mengajak kaum muslim untuk tidak bermudah-mudahan. Sebagaimana telah kami sampaikan, jangan sampai kita cuma berdiri di atas hukum halal haram, tapi kita berusaha beradab dan beretika di atas hukum tersebut. Ya, ngerapel fidyah itu kalau betul-betul nggak ada waktu dan kesempatan. Istrinya hamil, istrinya melahirkan, suaminya merantau. Ya, mbuh neng negara Ngastina kono. Ya kan? Kemudian baru datang, Ustaz, kemarin itu pas lahiran menyusui saya nggak ada, saya merantau, saya bingung. Duit saya transfer gimana, fidyahnya gimana? Maka saya baru bisa sekarang gimana? Itu bisa kita terima. Lah modelnya bendino loh, 4:30 ya, metu omah jarine golek buka, cuci mata, ngabuburit, mosok tuku sego pecel Mas sak bungkus. Ya. Popeye nang pinggir dalan yo akeh. Roket chicken nang ring ngenten. Nasi kotak satu aja Mas enggak kober toh Mas. Kemudian dikasihkan orang miskin. Ya, makanya enggak ada namanya, enggak bisa diterima. Model rapelan fidyah itu. Ya, kecuali kalau ada udzur-udzur tertentu tadi. Wong setiap sore saben sore metu golek buka iso lho. Mosok bungkus sego ra iso untuk fidyah kan lucu, Mas. Enggak bisa diterima itu. Ya kan? Golek kolang-kaling iso, golek sego bungkus lebih gampang cari sego bungkus Ramadan insyaallah, Mas. Gua masen gua itu banyak ya. Ora digua-gua sego nih. Ben prapatan insyaallah nek bakul. Ya. Dan fidyah itu makanan siap saji, bukan amplop duit. Ya, yang dimakan biasa oleh pelaku fidyah. Kalau jenengan biasanya segondok, ya ini segondok. Kalau biasanya memang nasi atau ayam, berarti fidyahnya nasi ayam. Ya. Kalau dari segondok ke nasi ayam nggak apa-apa Mas, itu levelnya ditinggikan. Yang penting ojo neng isor levelnya. Ya, segondok biasanya di fidyah sego kucing lah, ini kan ya nggak pas. Jadi levelnya itu harus standar atau dilebihkan. Ya, ini terkait dengan keterangan fidyah. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Kemudian yang tidak kalah penting ialah ketika kaum muslimin mengajak anak-anaknya atau generasi-generasi selanjutnya untuk beribadah puasa. Ya, untuk beribadah puasa. Memang kalau dalam proses mengajarkan, ya mungkin hari ini lemes, besok mungkin prai dulu, atau besok 2 hari prai kemudian puasa lagi, itu enggak masalah. Yang namanya pembelajaran. Orang tua yang mengajarkan anaknya puasa itu mendapatkan pahala yang lebih. Bahkan anak yang belum balik pun, ya dalam beberapa keterangan ulama tetap nantinya dituliskan catatan amal kebaikan. Tapi para salafus saleh tidak pernah mengenalkan gaya metode mengajarkan anak berpuasa poso beduk, nggak ada. Ya, nggak ada. Sekarang gini, ngelatih poso ki apa pur bocah zaman saiki, Mas? Mau zaman sahabat nggak ada ngelatih poso anak-anaknya. Ya sama, Mas, sama. Ya, sama. Jadi nggak ada para sahabat yang melatih anak-anak mereka puasa dengan sistem poso beduk, nggak ada. Ya puasa full 1 hari. Kalau ternyata dirasa nggak kuat, besoknya ternyata nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Namanya stimulus, rangsangan untuk beramal. Ya, besoknya lagi mungkin pray lagi, besoknya lagi dimulai lagi, nggak apa-apa. Supaya mereka kenal bahwa puasa itu memang dari tulu'il fajri, dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi ini sebagai kritikan dan masukan bagi orang tua untuk tidak memperkenalkan anak itu dengan puasa beduk. Ya. Kemudian artinya orang-orang yang bukan muslim, kemudian bukan mukim, dan mungkin juga tidak memiliki kesehatan, maka dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Orang kafir boleh?
Orang kafir nggak perlu puasa. Ya, orang kafir nggak perlu berpuasa. Tapi kalau jam 6 pagi sampai jam 11 dia masih kafir, bar duhur tiba-tiba syahadat. Ya, yang namanya kasus di lapangan, ya kan? Tiba-tiba syahadat, maka semenjak jam 12 atau jam setengah 1 itu dia tidak diperkenankan makan minum. Ya, dia tidak diperkenankan makan minum. Berarti sudah dihitung puasa? Ya belum. Lah apa? Hurmatan fi dzimmatil muslimin. Sebagai penghormatan karena dia berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Jadi tetap dia nggak boleh makan minum. Hari berikutnya dia langsung mendapatkan tanggung jawab untuk berpuasa dari subuh sampai maghrib. Itu bagi orang yang apa tadi? Orang yang mu'allaf ya, mu'allaf kemudian bersyahadat pas pertengahan hari. Ya. Kemudian orang yang hilang akalnya juga termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan beban puasa. Kemudian orang yang musafir, ya, orang yang musafir ini, orang yang safar itu dibolehkan tidak berpuasa dengan definisi safar itu uraf, ya. Uraf itu keumuman kaum muslimin melihat dari sini ke sana safar atau tidak. Dan di waktu tepat dia safar. Ya, tepat dia safar. Nah, ini yang kadang disalahpahami, kita safarnya berencana. Umpamanya ini hari-hari Ramadan ya. Rencana besok siang ya, habis zuhur baru berangkat dari Solo ke Jakarta. Ya. Kemudian besok hari habis subuh jam 6 itu udah ngudek kopi kemudian nyeruput ya. Bismillah. Golek timing sing pas ya Mas. Kemudian ditanya, loh kok nggak poso? Aku safar kok. Safarnya kapan? Nanti habis zuhur. Loh, lah kok mau kele saiki? Itu bukan termasuk yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi yang disebut musafir itu boleh membatalkan puasa semenjak dia berangkat safar. Jadi kalau safarnya habis zuhur, dia nenteng koper, naik taksi atau naik Grab atau naik kendaraan umum, maka ketika berangkat itulah dia dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Wah, eman-eman, wis asar hebat. Ya wis dilanjut nih, nggak apa-apa kok. Ya, ini kan pilihan, ya pilihan. Ya, kecuali kalau safarnya semenjak subuh, ya itu beda urusannya. Tapi kan nyaris kalau pakai kendaraan umum kan nggak ada namanya berangkat kok subuh, nggak ada. Ya, adanya bis ya bis siang, bis malam. Kereta mungkin adanya dini hari atau mungkin sudah terbitnya matahari. Ya, oleh karena itu yang disebut musafir ialah orang yang boleh membatalkan puasa dengan ketentuan-ketentuan yang kami jelaskan. Kemudian yang diperbolehkan juga untuk tidak berpuasa yaitu orang yang sakit. Sebagaimana keumuman dari Al-Baqarah 185, "Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Setiap penyakit, ya, siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka sebaiknya ditinggalkan puasa dan digantikan dengan hari-hari yang lain. Ini kalau sakitnya sakit yang diterima sakitnya. Ya, aku loro rong sasi, oh, jempolku cantengen. Nggak nyambung itu Mas. Ya. Berikutnya, orang yang lanjut usia, lemah dan pikun sudah, niat juga sudah kita lewati. Kemudian berbuka juga sudah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sudah kami sebutkan ya kemarin itu, yaitu hubungan suami istri, makan dan minum disengaja. Kemudian di alinea yang kedua di sini akan kita luruskan. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa ada yang termasuk semacam pengeluaran.
yaitu seperti jima, ya, pengeluaran di sini ada pengeluaran air mani, persetubuhan, sengaja muntah, dan modusnya kami kasih contoh kemarin nyedaki duren wae, ya, akhirnya yo melu muntah, ora sengaja piye nyedaki duren. Itu termasuk sengaja. Haid dan berbekam. Nah, untuk berbekam ini harus kita luruskan. Berbekam di awal-awal Ramadannya Rasulullah itu membatalkan puasa. Ya, berbekam di awal puasanya Rasulullah itu membatalkan puasa. Tapi Rasulullah puasa selama usia beliau masih ada itu 9 kali. Dan di akhir-akhir Ramadan beliau bekam itu diperbolehkan. Dengan catatan orangnya harus tahu dia lemes atau tidak. Kalau ternyata dengan dia berbekam nggak masalah, nggak ngefek mas, keliengan juga nggak, lemes juga nggak, maka nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Kalau ternyata sampai gawe pingsan, gawe tambah ngeluh dan seterusnya, itu baru nanti masuk cenderung membatalkan. Maka cari amannya apa mas? Yo bekame bengi mas, gitu aja. Ya kan bisa dibikin solusi. Ya gimana Ustaz? Batal apa enggak? Enggak batal, cuma sampean bekame bengi kan yo iso. Nyapon dadak awan itu. Mau cari modus lagi. Nah, itu loh yang kita takutkan, modusnya itu. Di antara hal-hal yang membatalkan juga ada yang semakna dengan makan minum, seperti obat-obatan pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, demikian pula transfusi darah. Artinya obat yang tidak memberikan efek nutrisi atau makanan ke dalam tubuh dibolehkan, boleh. Ya, dibolehkan, boleh. Contohnya apa? Obat yang bukan nutrisi. Obat olet, salep mas ya. Salep, ya itu boleh. Ya, salep. Atau mungkin yang suntikan yang bukan untuk obat. Ada enggak? Bukan untuk nutrisi, makanan. Insulin, nah betul, insulin atau kemoterapi, ya itu nggak ada makanannya, nggak ada nitrusnya, itu pure obat tok. Maka ini dibolehkan. Tapi kalau mengandung vitamin, mengandung nutrisi, mengandung makanan, itu yang membatalkan. Adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan atau minuman, akan tetapi hanya pengobatan seperti penisilin, insulin, atau tambah gairah tubuh atau imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, ya, persis sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian obat-obat kumur, ya, obat-obat kumur itu juga sama, tidak membatalkan puasa selagi tidak tertelan. Ya, maka kalau memakai fikihnya Imam Syafi'i, sikatan itu kan dibagi mas. Sikatan sak durunge zuhur, mbak sikatan sak wise zuhur. Kalau sikatannya, kalau bahasa fikihnya kan bersiwak. Kalau bahasa kita yo sikatan, yo kumur-kumur pakai obat kumur dan yang sejenisnya. Itu kalau dilakukan di waktu pagi sampai zuhur nggak masalah. Dalam mazhab Syafi'iyah nggak masalah, boleh-boleh saja. Ya, tetapi kalau sudah zuhur atau asar sampai berbuka itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena rihus shaim, aroma orang yang berpuasa itu khairum minal misk, lebih baik dari minyak misik. Jadi kalah mas, sensoden kalian kalah. Ya, obat kumur apapun mereknya itu kalah wanginya dengan misik. Mosok misik dikalahkan dengan apa obat kumur ini? Mereknya? Listerin atau sejenisnya itu. Enggak. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i dimakruhkan. Tapi ini bukan pendapat yang rajih. Ya, pendapat rajih itu pendapat jumhur, enggak masalah. Asalkan catatannya harus bisa menjaga diri. Ya, sengaja emang ngomong ben enak sing ketelen titik. Nah, itu masalahnya, ya. Kalau berkumur-kumur ya sebagaimana sabda Rasul, balik karena Rasulullah yubalik fil istinsyar wal istinsyar illa as-saib. Rasulullah itu semangat untuk menarik air ke dalam hidung beliau dan mengeluarkannya pada saat wudhu, semangat beliau dengan kekuatan khusus, kecuali dalam kondisi puasa. Kalau puasa beliau pelan-pelan.
Ya, jadi istinsarnya enggak sekuat seperti hari biasa. Kenapa? Ditakutkan. Nah, itu. Masalahnya ditakutkan, ketarik, kelek. Nah, lumayan. Bati setetes 2 tetes itu yang membatalkannya. Maka lebih baik pelan-pelan saja. Dan ini keumuman. Ya, keumuman dari segala macam turunannya. Renang boleh. Syekh Shalih Utsaimin berfatwa jangankan renang. Selulup di kedalaman puluhan meter boleh dalam kondisi puasa. Cuma satu syaratnya, menjaga diri aman untuk ngelek banyu. Wis itu tok. Ya, mau renang silahkan. Ya, jadi biar nggak terkesan wong posoki kaya kerupuk kanginan loh Mas, melempem, kusut, kucel gitu. Ya, lainnya apa adus ra oleh, ya renang ra oleh. Jare lek renang neng kolam renang ngentut batal. Lah kok iso batal? Ya kelebon banyu. Lah kok iso lho Mas? Gimana? Lagi Masya Allah. Jadi ini fatwa-fatwa yang tidak berlandaskan sama sekali dengan athar-athar maupun dalil-dalil qat'i. Ya, jadi nggak apa-apa asalkan menjaga diri dari masuknya air ke dalam tenggorokan bahkan perut. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak membatalkan puasa seperti hanya mencuci telinga, menyemprot pembersihan lubang hidung, oksigen atau yang sejenisnya, kemudian pil-pil yang diteletakkan di bawah lidah untuk pengobatan sariawan, ya, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting terjaga tidak dilek aja. Begitu juga beberapa poin-poin yang bisa dibaca. Intinya semuanya terkait dengan medis kebanyakannya, yang tidak sampai dalam ranah memasukkan cairan nutrisi ke dalam perut. Jadi ini bicaranya ketemu dokter yang amanah dan pasien yang bisa diajak tanggung jawab. Udah, itu intinya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Berikutnya terkait dengan ibadah Ramadan yang tidak kalah pentingnya ialah ketika kita disodori dengan tiga dalil hadis. Man shoma Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua, man qama Ramadan. Yang ketiga, man qama lailatal qadri. Ada 3 Mas. Ya. Riwayat pertama, man shoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, man qama, ya, Ramadan, siapa yang berqiyam, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga, man qama lailatal qadri, siapa yang beribadah di waktu malam, tarawih dan seterusnya di malam Lailatul Qadar. Dengan 2 syarat, imanan wahtisaban. Iman artinya ada tauhid, ya, ada akidah yang benar. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena faktor dunia, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya akan Allah berikan ampunan dari dosa-dosanya. Ini 3 nih, dari kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Tetapi yang harus kita berikan catatan ialah setelah kita memberikan tarhib Ramadan yang kedua ini, jangan sampai nantinya kita latah menyebut Ramadan dengan bulan suci. Tidak pernah dikenal oleh para ulama. Tidak ada namanya istilah bulan suci Ramadan. Karena yang disebut suci yaitu bulan haram. Bulan haram ada 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Ramadan enggak masuk. Tanpa merendahkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia, maka disebut Syahrun Karim, bulan yang mulia. Ramadan Mubarak, bulan penuh barokah. Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan berbagai macam keistimewaan yang lain. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengarahkan penyebutan Ramadan bulan suci. Jadi kalau pengen bikin spanduk, jangan pakai bulan suci Ramadan, ya. Marhaban bulan suci Ramadan jangan. Marhaban bulan penuh berkah boleh,
bulan yang mulia boleh, bulan pengampunan boleh, bulan puasa boleh. Yang penting jangan bulan suci. Jangan melestarikan latah-latah yang itu adalah kesalahan. Seperti hanya nanti Idul Fitri banyak bertebaran minal aidin wal faidin, bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Ini Joko Selembung bawa gelas. Ya, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Minal aidin wal faidin, semua orang kalau nggak belajar, nggak ngaji, mesti taunya artinya apa minal aidin wal faidin? Mohon maaf lahir dan batin, padahal nggak nyambung. Ya, tapi ya sudah, ini salah satu suksesnya bakul roti dan sirup, ya, sehingga turun temurun suksesinya berhasil, sosialisasinya mantep. Nah, dengan adanya kajian seperti ini kita luruskan, nggak ada minal aidin wal faidin, ya, artinya bukan itu, bukan mohon maaf dan lahir dan batin. Minal aidin, kita ini orang-orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang yang juara, orang-orang yang menang. Mana permohonan maafnya? Nggak ada, ya, nggak ada, jauh, ya, itu kumplung-kumplung kongguan lah itu baru, ya, sirup-sirup ya kayak gitu, ya. Nah, artinya Ramadan ketika kita memulainya dengan memang start Ramadan kalau sekarang hitungan para ulama itu telat, Mas. Karena Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan syahru Rajab sahru zara wa Sya'ban sahru syaqi zara wa Ramadan sahru hasadiz zara. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan irigasi, mengairi, nyirami. Bulan Ramadan bulan panen, gitu, ya. Ada salaf kita seperti hanya Al-Qais ibnu Amr rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Beliau itu pedagang. Kalau sudah pertengahan Sya'ban tutup toko, dan itu sampai Syawal baru dibuka lagi. Kenapa? Beliau memulai membaca Quran itu di pertengahan Sya'ban. Supaya apa? Supaya Ramadan itu lancar, lanyah gitu ya. Bukan cepet-cepetan, bukan. Artinya sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran. Maka para sahabat, para tabi'in, ya, seperti hanya dalam Syiar A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi menyebutkan Imam Bukhari dan Imam Syafi'i itu menghabiskan Ramadannya 1 bulan 30 kali 2 60 kali khatam. Berarti sehari khatam berapa kali? 2 kali. Jangan digambarkan Imam Syafi'i khatam ping loro, enggak ada. Beliau ya tartil, tilawah, bagus tajwidnya. Kenapa? Karena barokah waktunya, barokah bacaannya. Karena sudah dari sebelum Ramadan itu sudah dimulai amal-amal dan ketaatan demi ketaatannya, gitu. Kalau kita kan ya wis khatam ping pisan wis masya Allah, ya nggak salah, cuma kan kalau bisa levelnya dinaikkan. Nah, jadi poin yang akan kami sampaikan yang terakhir ini ialah terkait dengan qiyam, man qama Ramadan, siapa yang berqiyam. Berqiyam itu berarti beribadah malam, disebut dengan taraweh. Jadi gini, mau tahajud, mau qiyamul lail, mau taraweh itu sama, Mas. Payung besarnya qiyamul lail. Payung besarnya qiyamul lail. Kemudian ulama memberikan ijtihad sebagai pembelajaran bagi kita, mempermudah kita sekalian. Kalau ibadah qiyamul lail di luar bulan Ramadan tahajud, gitu kan? Kalau di bulan Ramadan dikasih istilah khusus tarawih, gitu. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Bedanya cuma istilah penempatan. Tahajud secara umum di luar bulan Ramadan, tarawih khusus di bulan Ramadan. Baik tahajud, tarawih sama-sama punya makna qiyamul lail. Nah, bicara qiyamul lail, ya, bicara qiyamul lail ialah
kita sudah nggak mempermasalahkan, harusnya sudah tidak mempermasalahkan jumlah. Ya, mau taraweh yang 11 rakaat, mau yang taraweh 23 rakaat, bahkan sesuai madhabnya Imam Malik 43 rakaat, itu semuanya mereka punya dalil-dalil yang mereka jadikan landasan. Tapi baik yang 11 maupun yang 23 maupun yang 43, semuanya terlaksanakan dengan khusyuk dan tumakninah. Ini yang terpenting. Ya, ribut masalah jumlah wae. Wah, aku sing bener 23. Ya pirang jam kuwi? 10 menit wis bar kok. Nah, kuwi malah jadi pertanyaan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena riwayat masalah tarawih itu Masya Allah, Umar bin Khattab itu riwayatnya panjang sekali. Ya, sudah Isya Masya Allah. Ya. Jadi ringkesnya ialah tidak ada yang namanya menang sendiri atas hawa nafsu jumlahnya, tetapi kita lebih konsen ke dalam masalah tumak ninahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nantinya setelah adzan. Monggo silakan. Monggo, ada yang bertanya seputar ibadah puasa dan Ramadan betul? Monggo. Berkaitan dengan masalah Iya. memberi makan gratis orang miskin. Iya. Makan sehari artinya. Iya. Sebenarnya memberi makan dengan bahan mentah. Iya. Hukumnya sudah. Ya. Hukum memberikan fidyah dengan uang atau barang mentah itu sama persis zakat fitr dengan duit. Ya, artinya tidak ada asal usulnya. Ya, makanya gini, ma'asyiral muslimin, tolong ibadah itu sebisa mungkin memiliki tes. Apa tes itu? Rasa, Mas. Ya, rasa. Jenengan mau kurban, berangkat neng pasar sapi, tawa-tawaran rego di sana, sampai sapi ini jenengan eler-eler sampai rumah, kemudian dibawa ke masjid, disembelih, dan sampai finish. Ya, ini kan amalan semuanya. Dengan sampean ikut donasi kurban, transfer via HP, mak klunting, sudah selesai. Ora ora wujud sapine kaya apa, wedhuse ora kaya apa. Sekarang apakah salah ikut kurban via transferan tadi? Enggak salah. Enggak salah, Mas. Tapi rasanya itu kaum muslimin yang sekarang sangat menghilangkan rasa itu. Selagi bisa penak, kenapa? Enggak, itu masalahnya. Jadi kecanggihan itu belum tentu memberikan dampak bagus secara batin dalam beribadah. Seperti hanya sekarang, Mas, musimnya, mohon maaf ya, Jumat berkah. Makanya di kajian itu saya pengen mengeluarkan alumni masjid ya sing Kemis berkah, Senin berkah, Selasa berkah gitu loh, Mas. Mbok menawa enek malam Sabtu lah kan? Ya kan? Jumat berkah wis enek. Sekarang malam Sabtu punjung titik. Ya, berkah. Mboten apa? Ya, supaya apa? Supaya tidak mengkebiri bahwa hari yang lain seakan-akan enggak berkah. Niki, Mas, asli kenyataan. Saya itu mendapatkan donasi lewat saya pribadi orang. Kemudian ketika saya tagih, mintanya nunggu sekalian aja Ustaz, nanti hari Jumat biar dapat keberkahan sedekah Jumat. Ayo. Kalau balas, lho sing jamin sampai Jumat umurnya sampean siapa? Ustaz ini nyumpai, lho mboten nyumpai. Ya kan, enggak nyumpai, tapi siapa? Maka ketika sudah ada kerentek untuk beramal, silakan. Tanpa mengurangi bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya, hari terbaik dalam sepekan, iya. Tapi kalau bicara sedekah nunggu jemaah, semenjak kapan ajaran Islam seperti itu? Enggak. Ya, enggak. Itu pun akhirnya sudah dikebiri.
Sedekah Jumat masak ya wis ra gelem masak dhewe. Ya, wis pesen titip lah. Akhirnya sudah. Ya, alasannya aku mau wis titip, aku wis titip. Enggak ada Mas, keringet dalam beramalnya hilang. Padahal itu besok bisa menjadi syafaat kita loh. Enggak tahu kita syafaat kita dari situ. Ya, ternyata modal mulek sambel kita kan enggak tahu. Dengan kemudahan-kemudahan, enggak semuanya. Kalau kita memang tidak ada waktu, kesempatan, terlupakan, lah ini salah satu solusi. Fidyah sama tadi Mas. Ya, memasakkan enggak bisa, membelikan makanan enggak bisa, ya, dikarenakan berbagai macam mungkin pekerjaan dan lain seterusnya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau podo-podo neng omah, ya, kompor ngarek nyeklek nih loh saiki Mas, kan nggak gitu juga, ya, makanya sudah, ya, makanya terkadang heran, masya Allah, sudah, makanya kemudahannya itu jadikan kemudahan itu bisa memperbanyak ketaatan. Syukur-syukur umpamanya bikin 5 nasi kotak maksudnya, kan 1 untuk fidyah, mungkin 4-nya bisa dibagikan yang lain. Nah, tambah lagi tuh Mas. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya ya bahwa fidyah itu hanya berasnya atau hanya mie instannya, maka ini tidak dikategorikan fidyah sebagaimana tuntunan syariat. Ya. Monggo. Ada lagi? Monggo. Ya. Iya. Ya, masya Allah, bagus sekali. Kalau di Jakarta sudah jelas ternyata 3 hari, sudah jelas 3 hari, dan 3 hari itu betul-betul apa istilahnya list ya, rundown acaranya itu betul-betul padat, maka terhitung orang musafir. Artinya nggak puasa nggak apa-apa. Ya, puasa pun juga diperbolehkan. Kan ini kan bicara enggaknya. Kalau enggak puasanya diperbolehkan. Kalau sudah jelas, ya 3 hari, 2 hari, dan rundown acaranya begitu padat, boleh-boleh saja. Tapi kalau ke Jakarta cuma enggak tahu mbuh kapan, iso wae 2 minggu, iso wae sesasi, maka dia saat itu tergolong mukim. Ya, tergolong mukim. Jadi dia puasa. Ternyata di Jakarta ya kur ngendangi putu. Ya, di sana ya kur lunggah-lungguh gitu kan, maka ya puasa itu lebih baik. Demikian. Jadi dengan model semacam ini sebetulnya nasihat kami pribadi itu Ramadan kali ini ayolah kita semarak dengan Ramadan, diawali dengan mengikuti kewewenangan pemerintah, penguasa kita. Kita udah sampaikan kalau sezalim apapun dapat ancaman Nabi, seadil apapun dapat kemuliaan mimbar-mimbar cahaya di surga. Ya, artinya kita nggak usah apa istilahnya menjadi pahlawan kesiangan. Ya, menjadi pahlawan kesiangan. Tidak mau ikut pemerintah, kemudian saya ngomong seperti ini pantas sekali Mas, karena saya bukan PNS, ya kan? Saya juga bukan, nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah. Ya, ini pure karena inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai kesalahan pemerintah kita menjadikan kita betul-betul berseberangan, bahkan dalam tanda petik naudzubillah min dzalik kita sampai mengkafirkan pemerintah, aparatnya, sampai kaum muslimin yang tidak segolongan dengan mereka. Hasilnya apa? Paham-paham khawarij, paham-paham takfiri, mudah mengkafirkan. Ya, sampai membunuh kaum muslimin sendiri, ya, melakukan aksi bom bunuh diri, terlepas apa itu agamanya kita nggak tahu. Tapi kalau memakai ikon-ikon Islam, ikon-ikon ketaatan kaum muslimin, maka Islam tidak mengajarkan itu. Ya, bayangkan Mas, di kajian ini kita nyumet udut we dilarang kok nyumet bom gitu Mas. Ya, nyumet udut aja kita ngelarang ya kok. Masa nyumet bom bunuh diri masa nggak dilarang, dari mana? Maka karena fakt kami di sini adalah mengkaji sirah. Sekarang siapa yang punya
ideologi semacam itu membolehkan bom bunuh diri, cari hadisnya nggak mungkin dapat. Oh, nggak, ini hadisnya. Al-Quran apalagi paling banter kisahnya Al-Barra radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Khaybar. Ya, Al-Barra itu melemparkan diri di gerbang musuh, tempur habis-habisan. Nah, ini namanya berkorban nyawa. Sekarang pernah nggak tahu biografinya Al-Barra radhiyallahu anhu? Barra sebelum masuk Islam itu sudah gali musyrikin, ya, nggak pernah kalah duel. Masuk Islam 100 peperangan, setiap mubarozah duel nggak pernah kalah. Nah, nggak pernah kalah. Dan dia itu melemparkan diri itu dengan niat perang, bukan gorek mati. Bedakan ya, karena dia punya skill dalam berperang. Wong trimo wong 10-20 dia bisa ngalahkan. Maka dia cari mati. Cari apa? Cari kemuliaan, bukan cari mati. Nggak ada Al-Barra nitip surat wasiat, nggak ada. Ya, aku tak ngoncal, engko lek aku mati ini, nggak ada. Artinya nanti ketika aku telah masuk, pintu kebuka, kalian menyusup. Itu namanya. Artinya apa? Strategi. Lek nulis wasiat itu namanya frustasi. Bedakan strategi sama frustasi. Lu jenenge strategi kan ngene, aku engko ngene, kok bar ngene ya, ngene. Oh ya siap. Lek engko kalah apa enek sing ngene plan B gini. Lah iki ora kok pamit langsung mati. Lah ini kan beda, Mas. Enggak bisa disamakan. Ini kalau kita bicara sejarah loh, Mas. Saya buka sejarahnya, enggak ada dari salaf kita. Makanya satu lagi, sekali lagi. Man qatala dhimman, dalam riwayat yang lain, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir sekalipun di bawah lindungan kaum muslimin. Ya, siapa yang membunuh orang kafir yang terjadi jalinan hubungan baik dengan kaum muslimin, ada jaminan keamanannya. Dia membunuh mereka, falam yarah raihatal jannah, maka sungguh dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa kecium dalam bertahun-tahun perjalanan. Ini, Mas. Jadi sudut pandangnya jangan dilihat ya penampilan orang tersebut, tapi dilihat bagaimana ngajinya, bagaimana ideologinya, bagaimana pemahamannya. Kalau pemahamannya memang pemahaman yang menyimpang, kita katakan pemahamannya salah. Ya, kalau dikatakan bahwa ideologinya yang salah, kita katakan ideologi itu yang menyimpang. Dan kita harus meluruskan kaum muslimin dari kesimpang siuran hanya sebatas icon-icon yang ada secara lahiriah. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.